Amin. Beri kemuliaan yang paling dahsyat. Saudara cari 4-5 orang, katakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Amin. Silakan duduk. Saya menyapa dari tempat ini, baik itu lewat streaming Bapak Gembala Samuel Sianto, Gembala Jemaat daripada Yestoya Pontianak. Saudara, saya mengucap syukur. Saya boleh mengunjungi Kalimantan Barat. Saya ingat, saya bilang jangan ditaruh di wilayah saya karena terlalu jauh. Saya adalah Korda Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tapi ketambahan satu saudara, Kalimantan Barat. Dan itu ketambahannya di Juni 2023. Pada saat kita Bethany Conference, ya. Jadi hari ini saya boleh ada di tempat ini mengunjungi saudara adalah suatu anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya dikasih sebuah tema yaitu doa yang mengadakan mujizat, ya. Tapi Tuhan taruh ini, bagaimana doa yang mengadakan mujizat itu? Artinya adalah saudara ketika engkau tidak berhenti untuk berdoa sampai mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sepakat? Ya. Artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa saudara kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Kami satu keluarga adalah keluarga yang hancur. Secara finansial kami tidak hancur. Finansial kami lebih berkelimpahan. Mau apa aja bisa. Namun dalam keluarga hubungan satu dengan yang lain kami ini hancur saudara. Antara papa mama saya terus bertengkar. Di depan orang sangat-sangat baik. Tapi di belakang orang kami yang tahu bahwa keluarga kami tidak harmonis. Yang kedua, kakak-kakak saya adalah banyak kali yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemarin di youth saya bilang, keluarga saya keluarga yang hancur, kakak saya yang pertama itu pemabuk saudara. Kalau dia marah dengan istrinya dia bisa kencingin istrinya. Kira-kira menyakitkan enggak? Ya. Pada saat dia marah kami biasa untuk ngelihat piring terbang di rumah. Bukan karena ada UFO saudara, tapi karena ada emosi yang disalurkan. Kakak saya yang kedua mantan bandar narkoba. Keluarga kami hancur. Tapi saya bersyukur tahun 92 mama saya dijamah Tuhan. Waktu beliau dijamah Tuhan, beliau sebenarnya bukan mau ke KKR, tapi beliau itu sedang bertengkar dengan papa saya. Waktu beliau bertengkar, beliau tuh gak mau pulang ke rumah. Bingung mau kemana, beliau ingat ada salah satu temannya bilang gini, Ci nanti ada KKR, ada Ade Manuhutu di hotel itu. Taci datang ya. Nah dia bertengkar, dia gak mau pulang, dia datang ke hotel itu. Kira-kira mau lihat ibadahnya atau mau lihat Ade Manuhutunya saudara? Mau lihat artis Ade Manuhutu. Tapi pada saat itu waktu Bapak Ade Manuhutu menyampaikan firman, berkhotbah dan bersaksi, beliau dilawat Tuhan. Seperti film katanya mama saya, itu tergambar di depannya. Dia dulu merasa paling cantik, paling hebat, paling segala-galanya. Tapi di film itu ternyata Tuhan lihatkan, kamu bukan mama yang baik, kamu bukan istri yang baik, kamu bukan pemimpin yang baik. Dan film itu membuat dia sungguh-sungguh Tuhan ampuni. Dia dilawat Tuhan. Tahun 92 dia sungguh-sungguh mengambil sebuah keputusan. Tuhan, mulai hari ini aku mau berubah. Kira-kira seperti membalikan tangan enggak? Saya minta tolong boleh diiringi
musik, ya. Kira-kira seperti membalikan tangan enggak? Enggak. Tapi Tuhan ajarkan beliau berdoa. Berdoa. Terus berdoa. Saudara, beliau berdoa itu berjam-jam. Kadang-kadang dari jam 10 malam selesainya jam 1 pagi. Kadang-kadang jam 11, 12 malam selesainya jam 6 pagi. Ya, beliau memuji, menyembah Tuhan. Rumah kami 2 tingkat, saudara. Di atas itu los. Dia dari ujung sini ke ujung sana, ke bawah, ke atas. 8 speaker Harman Kardon dinyalakan. Sampai masjid seberang pun bisa dengar sebenarnya. Ya. Tapi orang tidak terganggu, tidak pernah satu kali pun kami dapat komplain. Itu tengah malam ngapain setel. Biasanya kamar kami di depannya adalah tempat mama saya berdoa. Suami saya nih telinganya peka, pasti beliau nggak bisa tidur. Begitu mama saya setel lagunya begini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Sama-sama yuk. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Saudara, hari pertama berdoa, hari kedua berdoa. Tahu kira-kira cepat dijawab? Enggak. Beliau berdoa terus Tuhan suruh beliau puasa. Beliau puasa every day, bukan Senin, Kemis, atau cuma hari Jumat 1 minggu 1 kali. Enggak, dari Minggu sampai Senin, every day. Ketika beraktivitas, ketika sakit di rumah sakit, ketika diinfus, ada waktunya beliau mendapatkan sakit, demam berdarah, sambung, tipes, sambung lagi sampai beberapa minggu harus diopnam. Tapi beliau setia berdoa. Luar biasa, amin. Apakah ketika beliau setia berdoa, langsung jawaban doa itu nyata? Enggak. Beliau tekun berdoa, apa kata kakak saya yang pertama? Hai tua bangka. Ini loh Tuhanmu, dia ambil 1 rokok. Ini loh Tuhanmu, dia buang, dia injak. Tapi yang saya sampai hari ini bilang dengan mama saya, Mam, thank you. Why? Kamu tidak berhenti untuk berdoa. Hari ini saudara, doa yang dilakukan dengan tidak jemu-jemu, hasilnya adalah kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan sampai akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami satu keluarga hari ini melayani Tuhan. Ya, boleh ditampilkan foto yang terakhir? Saya mau lihatkan. Keluarga yang hancur, tidak ada kata bahagia. Tapi kami hari ini satu keluarga bersatu, mengasihi dan melayani Tuhan. Mama saya sudah hampir 77 tahun saudara. Foto ini diambil waktu beliau 75 tahun. Kakak saya menggembalakan di Kuala Kapuas. Saya dengan suami menggembalakan di Banjarmasin. Kami menerima tongkat estafet menggantikan almarhum daripada papa. Kami percaya seluruh keluarga ini melayani Tuhan.
seluruh keluarga ini sampai anak yang 4 tahun melayani Tuhan. Saya kemarin di youth sharing, seringkali kami diingatkan oleh cucu saya yang 4 tahun. Kemarin waktu saya bilang saya punya cucu, yang lain berhitung. Saya bilang gini, saya punya cucu 4. Ya, yang terbesar sudah 16 tahun. Nomor 2 udah 14 tahun. Yang kecil, yang di situ yang kecil 4 tahun. Ya. Terus mulai anak-anak youth mikir, menikahnya nih umur berapa nih? Ya. Kami punya 2 anak angkat. Anak angkat kami yang pertama sudah menikah. Dia adalah anak dari kakak saya yang pertama. Tapi karena kakak saya berpisah dengan istrinya, maka mereka memanggil kami papi dan mami. Ya, saudara, cucu saya 4 tahun saja bisa jadi berkat. Ya, saya bilang kemarin sepanjang kami di Jepang, dia selalu nyanyi begini. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, apa yang baik, apa yang jahat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Terus Tuhan melihat. Oh, kami diberkati. Itu mungkin hal yang simpel. Dia selalu bertanya, Ama, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bicara tentang kebangkitan. Dia bicara tentang kematian. Ya. Dia bicara tentang Daud. Dia bicara tentang Goliat, anak 4 tahun saudara. Saya tanya dengan papanya, kamu ya Sam yang ngajarin? Enggak Mam, tapi lihatannya semuanya superbook yang dilihat. Saya enggak percaya saudara. Satu saat saya berkunjung ke rumah mereka, ke rumah depan. Kemudian saya naik ke atas, ngelihat cucu saya masuk, dia dengan pembantunya yang dilihat tentang penyalipan Tuhan Yesus. Ya, saudara, kalau ini saya bicara tentang 25 tahun yang lalu, keluarga ini saya tidak pernah bayangkan kami dan seisi rumah kami mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara mau dapatkan mujizat dan kasih karunia Tuhan? Keuangan kami tidak masalah tuh saudara. Tapi kami tidak bahagia. Waktu kami dipulihkan satu dengan yang lain. Kemarin waktu Pak Steve berdoa penyerahan anak untuk cucu kami yang keempat. Waktu saya kembali di bangku. Tuhan tuh taruh begini. Coba lihat. Aku memperlengkapi keluargamu. Apalagi yang kamu cari? Saya bilang enggak ada Tuhan. Enough. Your love is enough. Kasihmu besar. Enggak ada lagi yang dicari. Amin. Next. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita berdoa? Karena doa adalah jawaban masalah. Amin. Karena doa itu membuat kita intim dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya makin intim dengan Tuhan, saudara tahu apa yang berkenan di hatinya Tuhan dan apa yang tidak. Saudara diberikan kekuatan, jangan takut nak. I am with you. Tapi Tuhan ini terlalu menyakitkan. Aku sedang menajamkan engkau. Teruslah berdoa. Teruslah berserah, teruslah lakukan apa yang engkau bisa lakukan. Karena ada saatnya aku menjawab. Saya kemarin teringat ketika anak-anak youth menyanyikan ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang sepakat tepuk tangan.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang amin. Ku kan melihat dia Bu, apa yang membuat mamanya ibu bisa tahan berdoa berjam-jam pujian penyembahan? Waktu setiap pujian penyembahan diangkat, dinaikkan, dia fales saudara. Mama saya fales, nyanyi gak bisa. Dia style tip, set A, set B, putar lagi, set A, set B, berulang-ulang. Bisa sampai 5 jam. Ada saatnya ketika pujian dinaikkan, dia berbahasa roh, dia berdoa, dia keliling, dia menyembah Tuhan. Ada saatnya dia merenung, dia diam. Ada saatnya ketika dia diam, Tuhan bilang dengan dia, jangan takut. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Aku yang memberikan engkau kekuatan. Waktuku adalah waktu yang paling tepat. Rancanganku bukan rancanganmu. Hari ini yang kamu lihat buruk, engkau lihat anakmu bertambah buruk. Tapi satu hal yang pasti, ketika Aku beserta dengan engkau, yang buruk bisa diubah menjadi baik. Tuhan latih beliau untuk tahan uji dalam kesetiaan. Doa tanpa melihat jawaban, tapi beliau tetap lakukan bagiannya. Hari ini jawaban doanya dahsyat saudara. Bukan hanya satu orang yang dipulihkan. Mulai dari papa saya dipulihkan di tahun 2000. Kakak saya nomor 2 dipulihkan setelah itu. Saya lupa tahun berapa. Tapi di mana dipulihkannya? Di dalam penjara. Mulai yang pertama diubahkan. Memang berpisah dengan istrinya pada ujungnya. Tapi beliau hari-hari ini karakternya jauh lebih baik. Tidak sempurna saudara, tapi jauh lebih baik. Bertambah baik. Anak-anaknya seluruhnya melayani Tuhan. Doa merubah karakter manusia. Saat kita ini gak sabaran. Waktu saudara dan saya sungguh-sungguh berharap, berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu loh yang kasih kekuatan. Dan waktu Tuhan yang bilang, nak ampuni. Saudara, kalau saudara diajarin pendeta untuk mengampuni, kita sepakat iya ya. Tapi sulit gak? Masih sulit. Untuk prakteknya sulit gak? Sulit. Tapi kalau Tuhan yang bilang gini, nah ampuni. Satu kali saya ini sulit mengampuni. Saya ini penuh dengan kepahitan. Kemarin saya cerita dengan anak-anak. Bagaimana dua kakak saya memperlakukan saya tidak baik. Bagaimana mama saya keras dengan saya. Sulit untuk mengampuni. Satu kali Tuhan taruh gini, katakan gini. Saya diperlihatkan ketika saya lagi memuji menyembah. Tiba-tiba ada Tuhan di depan saya bilang begini. Aku minta ampun buat dia. Nangis saya. Gak tahan. Saya bilang kau gak salah Tuhan. Orang-orang itu yang salah. Ampuni nak. Kamu mengampuni bukan karena orang-orang itu layak untuk diampuni. Bukan karena mereka benar terus kamu salah. Tapi kamu mengampuni karena engkau layak untuk damai. Amin. Saya bilang, ya Tuhan aku mau. Apa yang terjadi saudara? Maka ketika kita berdoa, kita punya keintiman dengan Tuhan. Karakter kita makin hari makin diubahkan.
Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Ketika saudara berkata, aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Yesus itu penuh dengan kasih, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau Yesus menyimpan kesalahan orang lain, hari ini kita binasa, saudara. Tapi ketika Yesus penuh dengan kasih, saya kemarin bilang, saya ajarin satu tips ya. Apa yang kamu mau orang lain perbuat kepada kamu, lakukan itu lebih dulu. Bilang yuk sebelahnya, apa yang kita mau orang lain perbuat ke kita lakukan lebih dulu. Saudara, kita bisa salah enggak? Waktu kita salah mau dimaafkan enggak? Mau ya? Sepakat mau? Kalau kita mau dimaafkan, banyaklah memaafkan orang lain. Kita mau dihargai enggak? Ya. Kalau mau dihargai, jangan tunggu orang lain menghargai kita baru kita menghargai. Teruslah menghargai orang lain. Kalau saya enggak dihargai, Bu Wira gimana? It's okay. Kan yang kita bisa lakukan apa yang kita bisa kan? Kita enggak bisa suruh orang lain lakukan apa yang kita mau kan? Lakukan apa yang kita bisa. Waktu kita terus-menerus tekun melakukan apa yang bisa, maka apa yang kita tidak bisa lakukan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan semua yang baik. Saya bersyukur mama saya tidak bisa ubah keluarga saya. Mama saya tidak bisa merubah kami semua anak-anaknya yang kepahitan dengan beliau. Tapi hari ini kami semua seluruh keluarga sangat respect dan mengasihi beliau. Kemanapun mama saya pergi, nggak boleh sendirian saudara. Saya cuma bilang, harus ada dari anggota keluarga yang mendampingi beliau. Ya, kemarin kami melayani di satu keluarga di Bekasi. Ya, oma-oma ini bilang, waduh kok enak mama. Saya nih loh, kalau kemana-mana harus sendiri. Saya bilang, itulah Tuhan tante. Tuhan ketika menjamah hati kami para anak-anak, bukannya kami tidak mengasihi dan menyimpan kepahitan kepada mama kami. Kami hari-hari ini mengasihi beliau dan menghormati beliau luar biasa. Saya mau tanya sama jemaat. Artinya ketika mama saya memutuskan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, sia-sia enggak? Sia-sia enggak? 7 tahun enggak dijawab loh. 1, 7 tahun tidak dijawab. Yang kedua, 7 tahun kondisinya semakin buruk. Ibaratnya waktu engkau maunya sesuatu pencerahan yang baik, yang kau lihat malah bertambah buruk. Kenapa saya bilang bertambah buruk? Karena papa saya itu orang yang sabar. Ya, dicakar sama mama saya, ya sudah. Ya, mama saya itu dominan saudara. Tapi waktu beliau boleh bertobat, mengikut Yesus, papa saya yang sabar jadi macan. Ya, kira-kira enak gak? Mau ngelawan gak? Hai istri-istri, kalau kita udah biasa lebih dominan. Tapi mama saya, dia belajar untuk lakukan firman. Gampang? Enggak gampang, kadang-kadang keceplosan juga. Tapi beliau mulai lakukan bagiannya. Yang kedua, kakak saya tidak bertambah baik tadi kan. Yang tadinya semua kalau mama saya bilang semuanya ikut sekalipun dalam hatinya kesal. Ya.
Tapi ketika mama saya bertobat, berdoa dengan sungguh-sungguh tidak jemu-jemu, kakak saya makin berani. Tadi bilang, hai tua bangka, mana Tuhanmu? Ini loh Tuhanmu, dibuang, diinjak. Kira-kira dia bisa lelah nggak dalam berdoa? Bisa lelah nggak dalam berharap? Tapi saya bersyukur beliau tetap tidak jemu-jemu untuk berdoa dan berharap. Hari ini kami semua dipakai Tuhan melayani. Doa merubah karakter manusia. Amin. Next. Berapa lama kita berdoa? Berapa lama saudara? 3 bulan? 5 bulan? 10 bulan? 12 bulan? Apa? Yuk sama-sama kita baca poin pertama. 1, 2, 3. Tidak ada batas waktu. Jadi berdoa tidak jemu-jemu. Bilang sebelahnya, berdoanya gak ada batas waktu ternyata. Gak ada deadline. Ya, berdoanya tidak jemu-jemu. Sambil engkau berdoa, tidak cukupkah hanya berdoa. Ora et labora. Engkau berdoa dan engkau lakukan firman dan engkau hidupi firman, pasti Tuhan jawab. Pada saat mama saya berdoa dan tidak dijawab dan beliau tidak jemu-jemu melakukan apa yang menjadi bagiannya, ternyata seperti ini yang mama saya dapatkan. Dia tanya gini dengan Tuhan, Tuhan, aku ini berdoa bertahun-tahun, tapi kok gak lebih baik? Tahu Tuhan kasih penjelasan apa? Karena apa yang kamu tabur, kamu harus menuai. Yang ditabur kira-kira kalau anaknya sakit hati semua, terus semuanya gak beres, kira-kira yang baik apa yang jelek? Yang buruk. Kalau yang buruk yang ditabur, yang dituai buruk apa manis? Buruk. Makanya kenapa waktu dia sudah bertobat, dia tetap harus menuai yang buruk. Tapi berikutnya Tuhan kasih penjelasan kepada beliau. Waktu kamu sedang menuai yang buruk akibat apa yang kamu tabur dulu, mulailah menabur yang baik. Saudara nangkap? Waktu kita sedang menuai sesuatu yang buruk, kita terus menabur yang baik, melakukan yang baik. Karena ada saatnya taburan yang buruk yang kita sedang tuai hari ini sudah cukup tuaiannya dan kita mulai menuai yang baik. Amin. Sekarang mama saya menuai yang baik. Ya. 1 tahun mama saya melayani di luar negeri 5-6 kali saudara. Ketika beliau bilang dengan saya baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, Rah, mami mau ke Korea, ada meeting di China dengan salah satu keluarga dari papa saya. Bisa gak temani? Mam, untuk yang trip ini saya gak bisa temani. Yang temani 2 cucu. Jadi bertiga beliau ke sana. Tapi artinya tidak mungkin dia sendirian. Pasti dia ada yang mendampingi, at least 1 orang sampai 2 orang. Ya. Saya dan Pak Steve akan menemani mami waktu cek mata di bulan Desember. Dia tanya dengan saya, Rah, mami diundang untuk firman di Malaka tanggal 25 Desember, gimana? Gak apa-apa mam, pergi. Yang akan mendampingi anak saya, keponakan saya dengan cucu. Dampingi mama. Terus kamu dengan Steve gimana? 25 kami bertugas dulu di Banjarmasin. Ya, kami gak usah, gak apa-apa. Tapi mami mau ke dokter lah. Mau cek mata di Kuala Lumpur. Oke, kalau mau cek mata kami berdua terbang tanggal 26. Terus padahal hubungan kami ini buruk dulu loh. Tapi hari ini bertambah manis. Yang kedua, ternyata doa itu membuat kita mengenal Tuhan,
memampukan kita berserah total dengan Tuhan, dan kita boleh membiarkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita dan mengajar kita untuk lebih bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Kenapa? Waktu saudara doa, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Sama-sama yuk. Yesus menjawab lebih dari yang. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Engkau diingatkan, oh iya ya, Tuhan itu tepat waktu. Dia mendengar setiap doaku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun hari ini aku dalam lembah kekelaman, aku tahu bukan lagi kehendakku. Aku bersyukur, asal ada Tuhan, aku pasti mampu. Amin. Dan yang terakhir, ternyata waktu kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka hasilnya adalah mujizat. Saya berdoa di tempat ini. Apa yang kau sedang alami? Ketika engkau mengalami jalan buntu sekalipun, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Siapa yang mau semakin hari setiap doa-doamu menghasilkan mujizat, tepuk tangan yang paling meriah. Jangan pernah jemu-jemu dalam berdoa. Amin. Sampai kapan Bu Wira? Tidak ada batas waktu. Jadi berdoa tidak jemu-jemu. Push, pray until something happen. Sampai mujizat dinyatakan dalam engkau dan seisi rumahmu. Amin. Hari ini saya tidak akan panjang-panjang. Saya percaya firman Tuhan enggak harus panjang, amin. Tapi biarlah kesaksian hidup yang hari ini saudara lihat. Kami satu keluarga boleh dipulihkan Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah pegangan. Kalau hambanya 7 tahun doa puasa tidak dijawab, tapi ujungnya adalah sebuah mujizat, satu keluarga dipulihkan. Maka hari ini Tuhan, aku memutuskan. Sama-sama dengan saya katakan, aku memutuskan. Aku tidak akan jemu-jemu berdoa. Sampai Tuhan jawab. Mujizat bagian kami. Mujizat Tuhan kerjakan untuk kami. Kalau mujizatnya cepat, katakan, kalau mujizatnya cepat, kami ngucap syukur Tuhan. Itu harapan kami Tuhan. Tapi seandainya mujizatnya tidak terlalu cepat, Engkau tetap Allah yang dahsyat. Amin, tepuk tangan yang paling meriah. Setuju? Dia tetap Allah yang dahsyat. Ya, kita belum sampai ke Sadrak, Mesak, Abednego loh. Yang dia dilempar ke dapur api, dia katakan, sekalipun Allah tidak tolong saya, Engkau tetap Allah yang luar biasa. Allah sanggup tolong saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, bawa di hadapan Tuhan. Dia sanggup tolong. Dikatakan, membuat kita mengenal Tuhan. Yuk sama-sama kita baca yang kedua. Doa membuat saya mengenal Tuhan lebih. Doa membuat saya berserah total dengan Tuhan. Doa membiarkan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan saya. Dan doa mengajar saya untuk mengucap syukur. Dan hasilnya adalah mujizat. Yang siap terima mujizat, tepuk tangan yang paling dahsyat. Mari kita bangkit berdiri.